FHGMC Riau masih dari Palembang Sports and Convention Center tentunya. Ini dia statistik tadi. Nambah 7% ya, GMC ya, dari 20% tadi. Masih buruk dari kedua tim, masih di bawah 50% field goal-nya. Tapi bedanya yang membuat Kuba Hang Tua unggul jauh adalah mereka lebih banyak melakukan attempt daripada NS saja. Itu mempengaruhi, dan turnover-nya pun sedikit seimbang, namun second chance-nya mereka under basketnya lebih bagusan Muba daripada GMC. GMC ketika dapat offensive rebound ditarik keluar lagi. Oh, defense. Good defense. Harapkan foul tadi, Basball. Putra Riau ya. Ini Coach Matt Kenson akan memilih apakah dia mau mengejar angka 100 dalam game ini. Tahu memaksimalkan pemain mudanya. Karena kalau melihat skor, logikanya sih udah nggak mungkin ngejar ini ya. Ya. Meskipun kalau memang ternyata lekah sekali Bangla. Dan GMC bagus sekali ini. Kalau tembakannya Samuel Patinama masuk terus seperti di awal quarter tadi. Bisa saja ya. Karena setidaknya bikin cepat sekali. Sebenarnya itulah kenapa mereka bisa kalah jauh. Mereka memiliki pemain-pemain berpotensi yang udah tahu nembaknya spotnya di situ. Namun tadi quarter 1-2 kita nggak lihat. Iya. Dia udah spotnya di situ. Kenapa nggak berusaha untuk bikin posisi? Dan ketika di posisi itu pemain itu harus sadar dan melakukan tembakan-tembakan yang semestinya diambil sama dia. Dan ketika ada yang lagi anginnya bagus, tidak diservis juga oleh rekan-rekannya. Dengerin supporternya tetap makin bersemangat, makin jauh, memimpin, makin semangat. Kuba menunjukkan performa yang sangat baik untuk memuaskan supporternya dan juga gubernurnya yang saat ini masih ada di pinggir lapangan juga, Bapak Alex Nurdin. Sosok yang sangat concern dengan olahraga Indonesia ya, Alex Nurdin ini. Benar. Kemarin memperjuangkan segala hal dan upayanya dia untuk agar Palembang bisa mendampingi Jakarta sebagai tuan rumah SEA Games. Segala upaya dilakukan. Pokoknya SEA Games harus di Palembang. Iya. Oh, wow. Bagus sekali. Jatuh banget tapi menuai poin juga. Dan kembali bola ini di posisi untuk Kuba. Turnover seperti barusan itu gimana mau membuat tim mendekat skornya atau bahkan menang? Benar-benar pekerjaan rumah yang sangat besar untuk Coach Trianyana Deloka ini. Dan sepertinya beliau juga memang sudah menyadari kondisi ini dari awal dan sudah mempersiapkan mentalnya. Jadi ketika saya sempat tanya sih, Blitri ini kalau saya sering curhat ke istrinya. Kalau misalnya soal di lapangan juga sering menceritakan kepada istrinya, dan juga dia menyatakan bahwa NSCS ini untuk bisa step up setidaknya ke papan tengah. Saat ini kan dia masih terdampar di juru kunci lah ya. Untuk bisa step up ke lapangan ke klasemen tengah, dia harus ada waktu sekitar 2 atau 3 tahun lagi. Dan itu pun harus di-drill terus, nggak boleh berhenti. Ada target-target yang mesti dicapai. Benar, di sini GMC general manajernya mungkin tidak perlu untuk tahun ini, cuman untuk pas di off season membeli 1-2 pemain yang berpengalaman. Berpengalamannya dan statistiknya bagus ya. Di sini mereka sudah memiliki pemain senior seperti Damanik. Gitu. Namun mereka membutuhkan di posisi 2 dan 3. Ya, shooter dan benar, juga yang point memiliki guard. konsistensi yang baik. Sehingga persentase tembakan mereka bisa mereka tingkatkan dan mereka pun bisa memperbaiki peringkatnya. Iya. Poin barusan Amir. Sedikit terlalu lama tadi penahanan bola dari Agung.
Tapi saat ini sudah sampai ke bawah. Mei Joni di sana mencoba 1 lawan 1. Oh, sayang sekali salah mendarat Mei Joni ketika tadi passing. Angel, semoga saja ini cuma sekedar shock ya. Itu juga cukup target awareness Mei Joni sebenarnya cukup baik barusan ketika dia mau melakukan isolasi 1 lawan 1 karena dia sadar betul kita bisa lihat dia memiliki mismatch. Namun sayang dia malah attempt-nya kalah secara dalam mengharapkan temannya sudah siap untuk dipasing. Padahal ada chance untuk dia menyelesaikannya 1 lawan 1 mendapatkan ini itu. Mendapatkan poin 2 angka. Tidak terlalu parah sepertinya tapi harus ditarik keluar dulu. Diamankan oleh coach Nat Kansas dan digantikan oleh Ahmad Junaidi. Ya, tentu saja bola untuk berhenti. Agung mencoba 3 kah? Gagal. Nanda Padilla, Samuel Patinaman, Amir. Oh, Terlalu besar yang menghadang Amir tadi. saya nggak bisa bilang itu keputusan yang buruk ya karena emang dia harus melakukan drive dan teman-teman yang lainnya memang belum ada posisi belum masuk ke front court sehingga dia harus mengeksekusinya sendiri. Saya pun juga kalau di posisi dia akan menyelesaikan seperti apa yang dilakukan. Dan untungnya saja mendapat foul ya. Jadi ada 2 kali kesempatan tembakan bebas dan 1 masuk. Yang pemain yang melakukan penetrasi yang agresif dengan benar apabila tidak poin rata-rata menghasilkan foul. Kontak kedua kita lihat. Sayang sekali. Dan tidak ada offensive rebound di situ. Cepat sekali ya Buba maju ke depannya. Transisi defense offense yang Buba sangat cepat. Namun mereka juga memperbaiki transisi offense ke defense ya, sehingga bisa menahan JMC ini skornya tidak mendapatkan fast break point lagi. Akhirnya kita bisa melihat permainan yang lebih agresif dari Arif Hapsel. Dan dari tadi kalem, adem, ayem, sedangkan tipe permainannya agresif. Ya ini dikenal sekali dengan penetrasi yang begitu cepat dan lompatan yang tinggi, namun memiliki range medium shot yang bagus. Kalau gaya permainan quarter 1-2-nya sih kita lihat mengingatkan kita kepada Rico Hantono, cuman beda field goal persentase aja. Rico Hantono juga biasanya seperti itu ya, menahan bola tapi ketika dapat kesempatan momentum dia bisa menciptakan poin yang baik sekali. INS Agency masih bersusah payah coba menambah skor dan lagi-lagi kehilangan bola. Tapi Agung tadi bola steal-nya harus terlepas juga sehingga kembali untuk INS Agency. Tapi kita lihat di 4 menit kuarter 4 ini tidak sebaik ketika di kuarter 3 tadi ya. Sudah kehilangan semangat. Ya. Ya di sini sebenarnya kalau namanya tim muda dan mereka sadar betul bahwa levelnya mereka belum sampai di situ. Ya. Mereka bermain tuh harus tanpa melihat skor lagi dalam situasi seperti ini. Main seakan skor tight game dan mengejar. Main kalau bahasanya orang dulu tuh main nggak pakai